Sebagai manusia, kita setiap hari diharuskan untuk berhadapan dengan banyak sekali situasi-situasi yang berat. Kita harus berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan pekerjaan kita maupun dengan situasi-situasi yang tidak kita rencanakan yang muncul karena sebuah kesalahan yang kita atau orang lain lakukan. Dan semua masalah-masalah kehidupan ini membuat kita kadang merasa sangat kelelahan. Entah kita lelah secara fisik maupun secara mental. Maka dari itu kita harus bisa paham kapan sih kita sedang lelah secara mental atau kapan sih kita harus beristirahat dari semua situasi yang kita hadapi ini. Dan dengan melihat semua proses atau ciri-ciri dari lelahnya mental kita ini, kita akan bisa paham apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bisa meningkatkan kesehatan mental kita dari yang lelah ini menjadi lebih sehat kembali. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 tanda kamu sudah lelah secara mental dan kamu sudah sepantasnya untuk beristirahat. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke tanda yang pertama, yaitu konsentrasi menurun. Jika kamu merasa kesulitan untuk fokus atau sering merasa melamun saat melakukan tugas atau pekerjaan kamu di kantor, atau bagi kamu yang sedang kuliah atau sekolah, kamu sering melamun di dalam kelas, mungkin mental kamu sudah sangat kelelahan, di mana ini berarti kamu sudah harus beristirahat dan mengambil libur untuk sementara waktu. Dan kalau memang kamu tidak boleh libur dari pekerjaan dan sekolah kamu, ya kamu harus mencari sesuatu atau hal-hal yang bisa membangkitkan energi mental kamu seperti sedia kala. Jadi saat kamu merasa bahwa kamu sudah kesulitan dalam fokus atau untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu, itu berarti kamu sudah sangat lelah secara mental. Mungkin fisik kamu merasa ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau otak kamu sudah tidak bisa fokus dalam melakukan sesuatu, itu berarti kamu sudah lelah secara mental dan kamu memang harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Kemudian tanda kamu sudah lelah secara mental yang kedua adalah kelelahan emosional. Jadi apa sih ciri-ciri orang yang lelah secara mental ini ditandai dari kelelahan emosional? Yang pertama itu adalah kamu merasa cemas. Kalau kamu selalu merasa cemas berlebih dalam situasi yang sebenarnya ya tidak begitu menekan, atau kamu kadang mudah marah gitu dan mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas, mungkin kamu sedang kelelahan secara mental. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah sangat lelah secara mental, mereka biasanya cenderung untuk merasa cemas berlebih, padahal situasi yang mereka hadapi tidaklah begitu berat. Mereka juga akan merasa begitu mudah marah dan mudah tersinggung terhadap situasi yang sebenarnya ya tidak perlu dimarahi gitu, atau tidak perlu untuk dianggap sebagai sesuatu masalah yang besar. Jadi saat kamu tiba-tiba marah kepada teman kerja kamu atau teman kelas kamu, bisa jadi kamu sedang lelah secara mental dan kamu sudah harus istirahat, karena kalau kamu memaksakan situasi ini dan membawa situasi ini atau kondisi kamu ini untuk bekerja maupun untuk belajar di kelas, kamu akan menyakiti orang lain atau kamu bahkan mengalami masalah mental yang lebih serius daripada hanya kelelahan secara mental. Kemudian tanda kamu sudah lelah secara mental yang ketiga adalah motivasi berkurang. Kalau kamu tidak merasakan emosi apapun saat kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, misalnya kamu sedang menjadi seorang YouTuber atau mungkin kamu sedang berjuang untuk menjadi seorang musisi, bahkan mungkin seorang pelukis. Tapi entah kenapa kamu merasa tidak bergairah lagi dalam melakukan semua hal itu yang tadinya kamu sangat bergairah, kamu sangat termotivasi dan sangat-sangat tertarik atau sangat bergairah dalam melakukan semua kegiatan yang biasanya kamu sukai ini. Dan suatu saat atau saat ini mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak mendapatkan emosi yang kamu dapatkan sebelumnya. Stimulasi yang kamu dapatkan itu tidak sebaik sebelumnya, di mana ya rasanya biasa saja gitu. Kamu malah merasa bosan gitu. Kamu bahkan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya kamu nikmati ini. Kamu tidak merasakan apa-apa lagi. Dan ketahuilah ini adalah fase di mana kamu sedang lelah secara emosional. Karena memang hal ini normal dan kadang dialami oleh banyak orang, di mana saat mereka sudah mengalami banyak
sekali tekanan dalam hidup mereka, atau banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus mereka selesaikan, kadang rasanya tidak begitu menarik untuk melakukan sesuatu yang kemarin kita sukai atau yang biasanya kita gemari untuk lakukan. Dan jika kamu mengalami semua situasi ini, sudah seharusnya kamu beristirahat dan mengambil cuti atau melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang biasanya. Contoh, misalnya kamu pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi, yang tentu saja di situ kamu akan menghadapi atau mengalami situasi yang berbeda dari yang biasanya kamu lalui. Dan situasi inilah yang bisa memberikan stimulasi yang positif kepada mental kamu. Dan tentu saja mental kamu akan merasa lebih baik dan lebih segar daripada sebelumnya. Ini bisa kamu jadikan alternatif solusi jika kamu memang tidak memiliki minat atau motivasi untuk melakukan hobi-hobi yang biasanya kamu gemari. Atau mungkin kamu tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan kamu tidak bisa cuti. Maka dari itu ya sisihkanlah beberapa jam untuk mengunjungi tempat-tempat baru yang indah dan menarik. Atau kamu bisa pergi berlibur di weekend gitu atau di hari-hari libur yang kamu miliki. Kemudian tanda kamu sudah lelah secara mental yang keempat adalah tidur yang buruk. Kalau kamu sulit tidur di malam hari dan tidak bisa tidur nyenyak, meskipun kamu sangat kelelahan, ya kamu sedang berada di situasi atau di momen-momen di mana kamu sudah kelelahan secara mental. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu sudah kelelahan secara mental, rasanya kita gelisah gitu, dan kegelisahan ini atau kecemasan ini membuat kita tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan kalau kamu sudah berada di fase ini, cobalah untuk mengunjungi tempat-tempat baru, cobalah untuk berolahraga, atau cobalah untuk mengunjungi orang-orang yang belum pernah kamu temui sebelumnya dan ajaklah mereka untuk mengobrol. Dan kalau kamu adalah orang yang berkepribadian introvert, ya kamu bisa mencoba untuk mengunjungi tempat-tempat yang lain yang belum pernah kamu kunjungi sendirian. Misalnya kafe yang baru buka ataupun tempat liburan yang baru buka gitu, yang bisa memberikan suasana baru, entah dari orang-orang yang berbeda yang ada di sana yang belum pernah kamu temui, ataupun dari situasi atau suasana yang baru gitu karena tempatnya baru buka gitu kan. Jadi situasi atau suasana yang kamu dapatkan pastinya berbeda daripada sebelumnya. Kemudian tanda kamu sudah lelah secara mental yang kelima adalah kesulitan membuat keputusan. Orang yang mentalnya itu sudah lemah dan lelah biasanya tidak bisa fokus, apalagi untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah pekerjaan misalnya atau dalam kehidupan mereka. Maka dari itu ya kalau kamu merasa bahwa kamu merasa ragu dan kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan, kadang keputusan yang kamu ambil entah kenapa rasanya begitu fluktuatif. Yang awalnya kamu merasa bahwa lebih baik kamu mengambil keputusan yang A, tapi nanti kamu merasa bahwa kamu harus mengubahnya gitu menjadi keputusan yang B. Dan kalau hal ini tidak sering terjadi dalam hidup kamu, kemungkinan besarnya kamu sedang berada di fase di mana kamu sudah kelelahan secara mental. Karena orang yang biasanya tidak mengalami keraguan atau kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan dan tiba-tiba merasa bahwa mengambil sebuah keputusan kali ini entah kenapa rasanya begitu berat dan lebih berat daripada yang dilakukan sebelumnya. Itu berarti bisa menjadi tanda bahwa kamu sudah kelelahan secara mental. Dan kalau memang ini terjadi ya cobalah untuk menyisihkan waktu untuk mengunjungi teman-teman lama atau untuk mengunjungi tempat-tempat liburan yang sekiranya bisa meningkatkan mood atau kesehatan mental kamu. Kemudian tanda kalau kamu sudah lelah secara mental yang keenam adalah sosialisasi yang berkurang. Kalau kamu cenderung untuk memiliki kepribadian yang sangat ekstrovert, yang biasanya itu kamu selalu tertarik dan berminat untuk berdiskusi dengan orang lain atau berbicara dengan banyak orang, bahkan kamu selalu ingin menyapa orang baru secara langsung atau lebih dulu menyapa orang baru atau membuka percakapan, dan tiba-tiba kamu merasa bahwa kamu ingin sendiri dan kamu menarik diri dari teman yang kamu miliki, dari kegiatan sosial yang biasanya kamu geluti atau kamu ikuti. Bisa jadi kamu sudah lelah secara mental atau emosional. Karena memang tidak ada hal yang bisa mengubah sifat orang dalam bersosial lebih besar dari situasi yang dimiliki oleh mental seseorang.
Karena ya kalau mental kamu sehat dan baik-baik saja, kamu biasanya akan melakukan sesuatu yang biasa kamu lakukan sebelumnya. Kamu akan kembali kepada fitrah kamu, kepada tabiat yang kamu miliki, yaitu adalah orang yang suka sekali bersosial. Dan kalau kamu merasa ya jadi menarik diri dari lingkungan pertemanan kamu, mungkin kamu harus mulai untuk mengambil cuti dan beristirahat secara mental untuk bisa mengembalikan kondisi mental kamu menjadi lebih baik seperti sebelumnya. Kemudian tanda kamu sudah lelah secara mental yang ketujuh adalah fisik terkuras. Jadi apa yang dimaksudkan dengan fisik terkuras ini? Yaitu yang pertama, tandanya adalah kamu mengalami sakit kepala, kamu mengalami nyeri otot, kamu mengalami gejala fisik lainnya tanpa penyebab yang jelas. Misalnya, ya kamu tiba-tiba merasa lemah secara fisik gitu, atau kamu merasa bahwa badan kamu pegal-pegal semua tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi kamu sedang berada di situasi di mana mental kamu sudah lelah dan butuh istirahat. Jadi sebenarnya kelelahan mental ini tidak hanya bisa kita rasakan dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dari bagaimana mental kita atau emosi kita merespon setiap stimulasi yang datang dari luar. Tapi juga gejala ini bisa kita lihat dari bagaimana fisik kita merasa lelah atau bagaimana kondisi fisik kita yang kita rasakan saat kita sedang lelah secara mental ini. Karena kelelahan mental juga mempengaruhi semua aspek dalam diri kita termasuk fisik kita ini. Maka dari itu kalau kamu mengalami sakit kepala, nyeri otot atau gejala fisik lain, bahkan mungkin fisik kamu tiba-tiba lemah gitu tanpa sebab, ya bisa jadi kamu adalah orang yang sudah lelah secara mental dan butuh istirahat, bahkan refreshing dari semua kegiatan yang terus berulang-ulang yang kamu lakukan setiap harinya di dunia kerja yang kamu miliki. Kemudian tanda kamu sudah lelah secara mental yang terakhir atau yang kedelapan adalah perasaan tertekan. Kalau kamu merasa bahwa emosi kamu begitu tertekan, kamu merasa bahwa kamu terjebak dan tidak berdaya dalam situasi yang kamu alami saat ini, atau ya rasanya seperti ada beban yang sulit untuk diatasi dalam hidup kamu, kamu sebenarnya sedang lelah dalam mental kamu. Jadi yang bisa kamu lakukan saat kamu menghadapi situasi ini adalah ya kamu bisa mengambil cuti dan menghilangkan semua beban masalah yang sudah kamu rasakan selama ini dan melepaskan diri lepas-lepasnya gitu dari semua masalah hidup dan menikmati kehidupan kamu dengan ya entah itu berlibur atau berkunjung ke orang-orang yang menyayangi kamu. Karena kalau kamu tetap mengikat diri dengan semua masalah kehidupan kamu yang membuat mental kamu tertekan ini, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bahagia. Kamu akan merasa tetap tertekan, stres, gelisah, putus asa, dan semua perasaan negatif tersebut akan berkumpul menjadi satu, yang pada akhirnya membuat tindakan kamu kadang menjadi salah. Keputusan yang kamu ambil bisa berantakan, tindakan yang kamu ambil untuk mengatasi masalah ini bisa juga tidak benar atau tidak tepat. Maka dari itu ya perhitungkanlah semua gejala yang muncul dalam diri kamu yang bisa kamu jadikan patokan. Apakah kamu sudah lelah secara mental atau mungkin kamu ya memang memiliki masalah yang terlalu berat yang harus kamu selesaikan atau yang membutuhkan refreshing atau kamu perlu liburan gitu untuk lepas dari masalah-masalah yang begitu besar ini. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Sekian, wassalam.